Hari ini kau diurapi, yes, very good. Tapi setelah itu hiduplah bertanggung jawab terhadap urapan itu tadi. Jangan kau diurapi terus kau sia-siakan. No, jangan. Sudah susah-susah Bu, Ibu Winda doain Anda, ngurapi Anda. Nanti Anda main-main, baru diurapi. Terus maki-maki orang, ini urapan opo? Kasihan yang ngurapi, ya toh. Malu juga Tuhan yang mengutus kita, Pak. Jaga urapan itu baik-baik. Setelah diurapi berubah. Berubah itu bukan kau wah hebat, tidak perlu. Kata-katanya halus. Kalau yang sebelumnya ketus, hari ini halus. Kalau dulu shalom, sekarang shalom. Nah, berubah. Kalau dulu makan rebutan, sekarang nggak usah, kasih aja orang lain makan. Anda nanti makannya juga nggak apa-apa. Udah amin. Nih, orang di akhir zaman. 2 Timotius pasal 3 ayat 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Lahiriahnya beribadah nggak? Beribadah. Engkau lahiriah beribadah. Engkau lahiriah datang ke gereja. Tapi kenyataan dalam hatimu, Pak. Engkau nggak percaya Tuhan itu ada. Engkau nggak percaya Tuhan itu hidup. Engkau nggak percaya Tuhan itu mengurapi engkau. Nah Tuhan di dalam dirimu engkau nggak hormati. Engkau teriak-teriak, Tuhan tolong. Gimana mungkin? Inside of you. Engkau nggak hormati. Kebanyakan kegagalan anak Tuhan hari ini. Nggak hormati yang di dalam. Teriak-teriak Tuhan di luar. Tuhan nggak usah teriak-teriak. Tuhan di dalam hidupmu jaga baik-baik. Sopan, hormat. Kasih waktu yang intim sama Tuhan. Belajar dari Bu Winda. Saya yakin Bu Winda nggak mungkin nggak disiplin berdoa. Punya waktu yang intim sama Tuhan. Para pekerja yang baik-baik. Kalau kau nggak intim berdoa, mana mungkin kau bisa diurapi? Sekarang kita mengurapi engkau, yes. Tapi selanjutnya engkau harus hidup dalam urapan itu sendiri, Pak. Nggak bisa bergantung orang lain terus. Urapan itu bukan stasiun pengisian baterai. Urapannya habis, Pak, urapi lagi dong. Itu namanya baterai isian. Sekali diurapi cukup. Engkau hidup dalam pengurapan. Hidup bertanggung jawab dalam urapan. Hidup kudus dalam pengurapan. Amin. Itu ini kita lihat sama-sama. Orang yang sama diurapi Tuhan itu gimana? Ciri-cirinya ini, Pak. Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan. Menurut Yedutun, Mazmur Daud, apa katanya? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Terus? Daripada nyala keselamatanku. Yes, seperti apa itu? Yuk kita lihat ayat keduanya, ayat ketiga sebenarnya saudara. Yuk. Hanya apa? Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ini orang yang diurapi. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau kau diurapi Tuhan, kayak Daud, Pak, tenang. Saulnya kepo, Pak. Daud tenang. Orang yang diurapi Tuhan itu tenang. Orang tenang itu apa sih? Percaya bahwa Tuhan pasti tolong dia. Percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Itu orang yang diurapi Tuhan. Tenang, Pak, sikapnya tenang. Dan apa adanya aja. Apa ciri-ciri orang tenang? Bertobat, Pak. Orang tenang itu pasti bertobat. Orang kalau ada dosa bisa bertobat nggak? Nggak bisa. Orang kalau ada dosa, Bu, goyang terus, Bu. Orang kalau ada kebohongan itu nggak bisa tenang. Tapi kalau orang itu apa adanya, hidup benar, Pak. Wah, tenang, Pak. Tenang. Itu diurapi Tuhan. Haleluya. Itu. Orang yang tenang selalu hidup dalam pertobatan. Sekali lagi satu ayat lagi. Yesaya 30 ayat 15. Baru pulang. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ya. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Nih, lihat baik-baik. Dengan bertobat dan tinggal diam. Ini penting. Orang diurapi ciri-cirinya itu gini, Pak. Diam. Orang kelepas dari urapan, kepo, Pak. Dia bingung kena masalah, telepon kanan kiri kemana-mana. Wah, cerita kemana-mana. Kalau engkau punya Tuhan, ngapain cerita sama orang? Emangnya gembalamu gak punya masalah? Punya. Aku gak pernah cerita-cerita itu, Pak. Saya punya Tuhan Allah yang hidup kok. Ya tinggal saya berlutut. Aku ngomong dong, Pak, ada masalah nih, Pak. Gimana nih, Pak? Udah Papa tahu, ya sudah cukup. Saya gak setiap hari nyeritain lagi, gak perlu. Dia Tuhan Allah Maha tahu kok. Ngapain saya pusing? Kenapa? Saya bertobat. Saya yakin Tuhan mendengar doa saya. Saya gak perlu terlalu kepo cerita sama orang, gak perlu. Cerita sama orang, Pak, bukan menjadi masalah kita jadi selesai loh, Pak. Kebanyakan saya survei ya di gereja, orang yang juga cerita masalah, masalahnya nggak tambah kecil. Toel kanan kiri, kata begini, tambah gede. Ayo cerita masalahmu, tambah besar.
Karena nggak semua orang punya wawasan kantong sampah yang baik untuk nampung masalahmu. Enak nggak ceritain orang masalah sampah? Tadi Bu Indah kan cerita. Engkau didengerin aja engkau selesai. Iya Bu, kalau satu. Kalau 100 cerita semua, itu kantong sampah jadi busuk Bu. Ini cerita bla 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 bla. Ampun. Nggak bisa. Bertobat, diem, tenang. Apalagi kemudian di bawahnya. Yuk, orang yang diurap itu dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Kedua apa? 1, 2, 3. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini penting. Orang kalau sudah bertobat, diam, dia harus apa? Tenang. Percaya. Itu kekuatan Pak. Orang diurap itu tenang Pak, tenang. Masalah gonjang-ganjing, tenang. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita kok. Amin.